Saat kamu memulai mengembangkan suatu aplikasi atau sistem, kamu pasti dong melakukan yang namanya testing, bukan? Sekarang bayangkan kode program kamu sudah sedemikian banyak, sistem kamu sudah lumayan besar, apakah masih harus melakukan testing? Tentu saja, paling tidak di akhir sebelum proses deployment atau rilis, karena kita harus mengecek apakah sistem yang sudah kita buat sudah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Apakah kita harus melakukan testing secara berkala? Sebagian orang akan mengatakan tidak perlu kalau sistemnya sudah jadi. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita harus melakukan testing setiap kali ada fitur baru? Nah, di sini letak permasalahannya. Seringkali fitur baru yang kita buat malah mengganggu stabilitas sistem kita. Sistem baru yang telah kita buat seringkali mengganggu sistem lama yang sudah jadi. Bayangkan, misalnya ketika kita sudah menambah fitur, nah fitur tersebut kemudian kita presentasi ke klien kita. Presentasinya lancar misalnya, tetapi ketika kita membuka fitur lama, error gitu ya, kok jadi error gitu ya. Tentu ini tidak kita inginkan, bukan? Pada dasarnya, testing adalah upaya kita untuk memastikan tidak ada lagi error atau kesalahan pada sistem yang kita kembangkan. Tapi, testing memang tidak bisa kita pungkiri, merupakan kegiatan yang menjemukan, karena kita harus melakukan tes yang sama berulang kali. Maka untuk solusi dari hal tersebut, kita harus mengotomatisasi aktivitas testing yang sekarang kita kenal dengan istilah automatic testing atau testing automatic. Automatic atau automation testing gitu ya, adalah menjalankan serangkaian tes dengan memanfaatkan tools atau perangkat testing otomatis. Jadi yang biasanya testing yang kita lakukan secara manual, kita wakilkan tools tersebut gitu ya, sehingga testingnya bisa dijalankan secara otomatis tanpa harus kita repot-repot melakukan secara manual. Mungkin awalnya kita akan sedikit merasa kerepotan gitu ya, atau merasa memang effortnya di awal cukup besar. Kita harus mendefinisikan dulu testing apa saja yang harus kita lakukan. Tapi ketika kita sudah sekali mendefinisikan testing tersebut, kita dapat menjalankannya dengan lebih mudah sekali gitu ya. Testing berjalan secara otomatis dan kita hanya tinggal menunggu duduk manis apakah masih ada error baru atau sudah fix. Hal ini akan terasa sekali manfaatnya, terutama ketika kamu sudah membuat sistem yang besar, yang tidak mungkin lagi kamu melakukan testing secara manual. Automatic testing sangat berguna untuk menjaga stabilitas dan konsistensi software atau perangkat lunak yang sudah kita kembangkan.